Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biarlah di setiap musim kehidupan kita mau terus selalu bersyukur kepadanya karena Tuhan selalu baik. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita angkat pujian ini dari Allah. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan
seumur hidupku Tuhan, ku kan menyembah-Mu, ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu, sebab hanya Kau Tuhan, Kau yang bertata dan Kau yang berkuasa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat berkat-Mu Tuhan yang kami nikmati dalam kehidupan kami setiap hari. Apabila kami ada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar di pagi ini kami rindu datang di hadapan-Mu, datang untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biar firman-Mu mengarahkan setiap kami, mengubahkan setiap hati dan pikiran kami. Dan biar kami bukan hanya mendengar firman-Mu, tapi kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, Roh Kudus berikan kami hikmat, berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Shalom HCC Families. Dimanapun Anda berada saat ini, saya berdoa biar saudara dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan tetap ada dalam perlindungannya Tuhan. Mungkin saat ini sedang alami banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saat ini kita sedang ada di seri pengajaran tentang kekudusan, beriringan dengan tema bulanan di rumah ini. Jadi setiap bulan kita punya tema-tema pengajaran. Dan di bulan ini kita membahas tentang holiness atau kekudusan. Dan spesifiknya hari ini saya ingin sharing kepada saudara sebuah tema tentang kekudusan Tuhan yang mentahirkan. Saya ambil di kisah dalam Matius 8 ayat 1-4. Saya bacakan buat saudara tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara, penyakit kusta pada zaman itu dinilai atau dianggap najis. Bahkan penyakit kusta itu bukan dianggap sebagai persoalan medis, tetapi lebih ke persoalan teologis. Biasanya mereka dianggap bahwa sedang dihukum oleh Tuhan, atau mereka sedang berdosa atau sedang dijatuhi tulah. Dan biasanya orang kusta pada zaman itu diasingkan atau dijauhkan dari setiap masyarakat lainnya. Mereka tidak boleh ada di dekat-dekat orang yang sehat. Kemudian mereka paling anti kalau ada di kerumunan. Bahkan mereka bisa dihukum kalau mereka berdekatan dengan orang-orang. Nah,
Dan seperti yang kita tahu bahwa akhirnya Yesus menyembuhkan orang kusta ini. Bahkan yang menariknya, Yesus menyembuhkannya dengan cara menjamahnya atau menyentuhnya. Biasanya kita melihat Yesus menyembuhkan orang yang sakit hanya dengan ucapan bibirnya atau dengan cara-cara yang lain. Tetapi kali ini justru kepada orang yang sakit kusta, yang larangannya justru tidak boleh disentuh karena najis. Seorang yang kudus menyentuh seseorang yang najis, orang yang kudus akan menjadi najis. Prinsipnya seperti itu. Tetapi Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus yang kudus, yang kudusnya sempurna, menjamah orang yang najis. Justru orang yang najis ini menjadi kudus, menjadi sembuh, menjadi murni. Nah, mari kita perhatikan ada dua hal yang menarik dari kisah ini. Yang pertama adalah sikap si orang kusta. Kita baca kembali di ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Dalam sebuah kalimat yang pendek ini kita dapat beberapa hal. Yang pertama, dia datang dengan kerendahan hati. Orang kusta ini sujud menyembah. Dia sadar bahwa dia harus datang di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Kemudian dia datang dengan keyakinan penuh atau dengan iman. Karena saudara, untuk seorang yang sakit kusta mau datang di kerumunan orang atau bahkan datang menghadap Yesus, itu resikonya besar. Dia bisa dihukum, bahkan dia bisa dirajam dengan batu. Tetapi dia memberanikan diri. Dia berpikir dia sudah datang sejauh ini, aduh saya udah gak punya pilihan lain. Saya percaya juga Yesus akan sembuhkan saya. Oke, saya ambil resiko itu. Saya datang dengan penuh percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan saya. Kemudian dia melangkah maju dan menghampiri Yesus. Yang berikutnya di kalimat ini dikatakan ketika orang kusta itu meminta, dia bilang, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Caranya orang kusta ini meminta itu tidak memaksa. Tetapi dia meminta dengan menyerahkan kepada kehendak Tuhan. "Jika Engkau mau Tuhan, jika Engkau berkenan, Engkau dapat mentahirkan aku." Ini sebuah sikap doa yang perlu kita teladani. Bahkan Yesus pun berdoa demikian. Saat dia berdoa di Taman Getsemani, bagaimana dia minta untuk kalau boleh cawan ini dilalukan daripadanya. Tetapi dia closing dengan kata, "Janganlah kehendakku yang jadi, tetapi biar kehendakmu lah yang jadi." Doa seperti ini yang perlu kita teladani. Kita datang di hadapan Tuhan, tetap menyerahkan kepada kehendak Tuhan yang terjadi. Karena itu adalah wujud percaya bahwa kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan selalu lebih baik daripada rancangan kita. Amin, saudara. Itu tadi yang pertama yang menarik adalah sikap si orang kusta. Dan hal yang kedua yang menarik juga adalah respon Yesus. Di ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Hal yang pertama yang menarik dari respon Yesus adalah Yesus berkata, "Aku mau." Kita melihat isi hati Tuhan bahwa Yesus mau menyembuhkan. Yesus mau melepaskan kita dari penderitaan dan bahkan menjamah orang itu. Yesus bukan sekedar menyembuhkannya dari jauh, tetapi Yesus mau kita merasakan pertolongan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan di setiap pergumulan, di setiap musim hidup kita. Menyatakan juga bahwa kekudusan Tuhan mampu mentahirkan segala kenajisan di dunia ini. Bahwa Yesus menyentuh yang najis menjadi tahir, yang najis menjadi kudus. Dan Yesus kalau memulihkan itu bukan setengah-setengah. Bukan dikatakan kemudian perlahan sakit kusta itu sebagian-sebagian mulai sembuh. Enggak. Tetapi seketika itu juga tahirlah orang itu pada kustanya. Kalau Yesus yang menyembuhkan tidak pernah setengah-setengah. Yesus yang memulihkan tidak pernah setengah-setengah. Selalu sembuh dan pulih sempurna. Katakan amin, saudara. Hari ini mungkin masih ada di antara kita yang masih menggunakan konsep perjanjian lama bahwa Tuhan Allah yang menakutkan, Tuhan Allah yang kejam, Tuhan Allah yang kalau kekudusannya kita hampiri, kita yang mati kalau kita nggak sempurna. Sebuah konsep yang berkata bahwa kita harus kudus, harus bersih dulu baru datang sama Tuhan. Mungkin hari ini masih ada di antara kita atau banyak di antara kita yang berpikir seperti itu. Karena itu biar firman Tuhan ini membukakan pikiran kita bahwa justru saat kita sedang berdosa, saat kita sedang kotor, kita datang di hadapan Tuhan supaya kita dibersihkan oleh Tuhan. Kita datang bukan karena kita sudah bersih, tapi kita datang justru supaya kita dibersihkan oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang udah
nggak mau datang ke gereja atau nggak mau lagi melayani, berpikir bahwa oh saya tidak layak, saya ini berdosa. Justru di saat seperti itu kita harus datang cari Tuhan. Amin saudara. Apapun yang kita alami, apapun yang pernah kita buat di masa lalu kita, masa lalu saudara bukan identitas saudara, tetapi identitas saudara adalah apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Oleh karena itu, mari seperti orang kusta ini datang di hadapan Tuhan dengan penuh kepercayaan, dengan penuh iman, dan datang dengan sujud menyembah, datang dengan kerendahan hati, dan berdoa yang selalu dialaskan oleh biar kehendak Tuhan yang jadi. Saya berdoa biar lewat firman ini kita semua digerakkan untuk yuk kita harus selalu datang sama Tuhan. Dalam keadaan baik, buruk, dalam keadaan kita bersih maupun kita sedang jatuh dalam dosa, mari tetap datang sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mau menyembuhkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang mau untuk memulihkan keadaan kita. Jangan ragu-ragu datang sama Tuhan. Jangan takut lagi untuk datang sama Tuhan. Dia menunggu kita untuk datang. Dia siap untuk menunggu dan merangkul kita, memeluk kita, dan memulihkan keadaan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman yang kami dengarkan saat ini. Biar firman-Mu menguatkan kami dan menyadarkan kami bahwa kami punya Bapa yang penuh kasih. Kami punya Bapa, kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang rindu untuk memulihkan setiap keadaan kami. Biar mulai hari ini Tuhan, kami mau komitmen. Kami mau selalu datang sama Tuhan. Dalam keadaan apapun di hidup kami mau selalu datang sama Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Tuhan di setiap musim hidup kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang menyaksikan video ini, yang menyaksikan saat teduh kali ini. Biar kuasa-Mu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami, memulihkan setiap kehidupan kami, menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, melepaskan kami dari segala keterikatan Tuhan. Saat kami datang di hadapan-Mu, kami dipulihkan Tuhan. Saat kami datang di hadapan-Mu, kekudusan-Mu mentahirkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman pagi hari ini. Biar firman-Mu menguatkan setiap kami. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.